Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan komunitas di sekolah, pemuda, komunitas untuk belajar. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang video inspirasi. Kemarin alhamdulillah kita sudah mengikuti atau mendaftar sebagai peserta pembatik level 1 literasi. Dalam rangka mengikuti ini, saya harapkan ibu-ibu, bapak-bapak untuk mengikuti sesuai dengan yang telah dituliskan atau diikuti prosedurnya. Jadi kita sudah mendaftar awal mulanya ya alhamdulillah. Kemudian di situ di masing-masing email panjenengan ada kiriman pembatik level 1 monggo dibuka ya. Itu kemudian kita ikuti modul-modul yang sudah dikirimkan. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak ibu-ibu, bapak, guru SMK untuk membuat resume video inspirasi yang ada di PNM. Karena syarat utama bisa mengikuti ujian akhir pembatik level 1 harus membuat resume. Jadi kesempatan ini kita gunakan bersama-sama membuat resume video inspirasi di PNM. Silakan dibuka Bu. Kita bisa memilih berbagai macam video inspirasi di PNM. Pada kesempatan ini mau saya terangkan yang berjudul belajar cara belajar dengan teknik siar. Jadi nanti Bapak Ibu melihat tayangan video ini secara bersama-sama, kemudian membuat sebuah resume. Dan resume ini nanti dinamai sendiri-sendiri. Jadi masing-masing punya resume sendiri-sendiri. Dan besok hari Senin kita juga melakukan kegiatan yang sama seperti ini setelah kegiatan gerak jalan di Kecamatan Kaudanan. Saya harapkan Bapak Ibu guru semuanya kembali ke sekolah untuk mengikuti ujian akhir pembatik level 1 literasi. Kalau panjenengan tidak mengerjakan resume ini, panjenengan tidak bisa mengikuti ujian ini. Disarankan resume dikerjakan hari ini bersama-sama, dan besok Senin kita juga bersama-sama mengerjakan ujian akhir. Dan sebelumnya kita mengunggah resume itu di tempat yang sudah disediakan oleh pembatik. Saya itu pengantar dari saya. Terima kasih dan mohon dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu lulus di pembatik level 1. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keseharian, ada kalanya kita menemukan masalah yang membuat kita kesulitan menemukan solusinya. Mari kita simak cerita Ibu Halim, guru kelas 5 di SD Matahari. Bu Halim menemui masalah ketika ingin memfasilitasi minat dan kemampuan murid yang sangat beragam di kelasnya, terutama mengingat keterbatasan sumber daya dan waktu yang tersedia di sekolahnya. Asnawi,
berbakat dalam kesenian, namun butuh ruang bergerak dan berjalan saat menggambar, mengganggu Carla yang memerlukan ketenangan. Sebaliknya, Asnawi butuh tenang saat belajar IPAS, sementara Carla mendominasi diskusi, membuat penjelasan ingin lingkungan belajar nyaman untuk memaksimalkan potensi semua murid, apapun minat dan kemampuannya. Bu Halim kemudian berkenalan dengan konsep SIAR. Pertama, S. Sadari kebutuhan. Bu Halim menyadari kebingungannya dan mengakui kebutuhan belajarnya. Ia sadar bahwa dengan pengetahuan yang dimilikinya sekarang, dia belum menemukan cara yang tepat untuk dapat mengelola kelasnya dengan gaya belajar yang beragam. Bu Halim kemudian memutuskan untuk mendalami berbagai metode belajar, kemudian masuk ke langkah-langkah setelahnya. Setelah menyadari kebutuhan, maka selanjutnya I. Identifikasi sumber belajar. Kira-kira sebagai seorang guru, sumber belajar apa saja yang dapat Bu Halim gunakan? Yang pertama ini sering disebut tapi sering juga terlewat. Murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu belajar soal kebutuhan murid. Belajar soal hal-hal yang menarik bagi murid. Semua ini agar pembelajaran yang terjadi benar-benar relevan buat murid. Dan tentunya murid sendiri adalah narasumber yang paling tepat untuk guru bisa belajar tentang hal ini. Selanjutnya, komunitas guru. Ketika guru menghadapi suatu masalah dan tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya, bisa jadi ada guru lain di komunitas guru yang pernah menghadapi masalah serupa dan telah berhasil menyelesaikannya. Lalu, internet dan PMM. Keterhubungan yang didorong lewat berkembangnya internet dan dikembangkannya platform Merdeka Mengajar oleh pemerintah perlu dimanfaatkan. Guru bisa mencari berbagai informasi dan referensi terkait kurikulum, pengembangan diri, materi mengajar, dan lain sebagainya. Terakhir, buku. Pada kasus masalah yang kompleks dan butuh elaborasi yang komprehensif, buku bisa jadi menjadi opsi sumber belajar yang lebih efektif. Nah, Bu Halim sudah menyadari kebutuhan belajar, lalu mengidentifikasi sumber belajarnya dengan baik. Masih merasa pertanyaan dan masalah yang dia hadapi belum sepenuhnya terjawab. Oleh karena itu, Bu Halim melakukan A. Analisis asumsi. Ketika tantangan dan keterbatasan lapangan yang kita hadapi terasa begitu besar, mungkin ada asumsi yang kurang tepat yang masih kita pegang. Asumsi ini perlu kita tinjau untuk bisa menggali yang esensial. Bu Halim kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan semua muridnya. Karena Bu Halim masih berasumsi semua pembelajaran murid harus datang dan diinisiasi oleh Bu Halim sendiri. Asumsi Bu Halim ini perlu ditinjau dan kita gali yang esensial. Esensi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid adalah bahwa anak-anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Tapi, tentu sumber belajar tidak selalu harus dari Bu Halim. Setelah belajar dari beberapa sumber yang sudah Bu Halim temui, Bu Halim menjadi paham bahwa guru tidak selalu harus menjadi sumber belajar. Alih-alih mendefinisikan semua rencana belajar secara mendetail dalam rencana pembelajarannya, Bu Halim dapat menyediakan pemantik dalam bentuk pertanyaan atau instruksi tujuan akhir dari pembelajaran, dan membebaskan murid berjalan mencapai tujuan tersebut. Dengan begini, anak-anak dapat belajar dengan lebih luas, dan Bu Halim tidak perlu secara penuh menyiapkan semua materi dan instruksi belajar. Anak-anak dapat belajar dari mana saja dan melalui cara apa saja. Mendapatkan pencerahan seperti ini, Bu Halim lalu melakukan R, refleksikan proses belajar. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajarnya, mencari sumber belajar, dan menganalisis asumsi, Bu Halim merefleksikan dirinya belajar banyak hal dari proses ini.
Bu Halim merasa keinginan belajarnya terpacu dan terbuka dengan berbagai kemungkinan belajar, termasuk dari murid. Lalu Bu Halim tidak terjebak dalam kesulitan-kesulitan teknis dan berusaha mencari esensi dari pembelajaran. Ia juga merasa berhasil mengembangkan rencana pembelajaran dengan mendiferensiasi proses dan produk akhir untuk memfasilitasi ragam cara dan minat belajar anak di kelasnya. Nah, itu cerita Bu Halim bertemu dengan siar. Bagaimana dengan ibu dan bapak guru yang lain? Adakah permasalahan yang selama ini sulit untuk diselesaikan? Ada banyak batasan teknis yang rasanya mengekang? Rasanya sudah banyak belajar tapi masih belum bisa juga. Mungkin ibu dan bapak guru perlu juga melakukan siar. Selamat belajar cara belajar.